Hey, welcome to Hex Six Room. Film horor adalah genre film yang bisa dibilang memiliki banyak sekali penggemar, terutama di Indonesia. Rasa takut, berdebar-debar, penasaran, tegang, merinding, itu semua adalah sensasi yang dicari oleh para penonton dari sebuah film horor. Oleh karena itu, para pembuat film horor harus dapat meracik formula yang tepat agar dapat menyuguhkan sensasi-sensasi tersebut kepada para penontonnya melalui film yang ia buat. Ada banyak sekali unsur dalam film horor yang perlu untuk dikonsep secara matang agar para penonton benar-benar bisa merasakan sensasi dari film tersebut. Mulai dari cerita, shot kamera, pewarnaan film, acting, sampai dengan musik atau sound yang menjadi latar dari film tersebut. Nah, kali ini kita akan khusus untuk membahas 6 musik atau sound yang biasa digunakan oleh film horor untuk menteror para penontonnya. So, sebelum kita mulai, kalian harus siap-siap dulu buat pakai headset atau headphone kalian agar kalian benar-benar bisa merasakan sensasi dari sound yang nanti kita akan dengarkan bersama. Dan kalau misalnya kalian udah siap, kita mulai dari yang pertama. Room number 1. Yang pertama adalah infrasound. Ya, buat kalian semua yang mungkin asing dengan infrasound ini, aku akan menjelaskan sedikit. Jadi, infrasound ini adalah sebuah suara yang memiliki frekuensi sekitar 19 Hz atau di bawahnya. Sebenarnya, jenis suara ini tidak bisa didengarkan secara langsung oleh telinga manusia. Tapi, suara infrasound ini bisa langsung berefek kepada tubuh para pendengarnya. Sehingga manusia yang mendengarkan suara ini akan merasa gelisah, panik, dan jantung berdebar-debar. Nah, kali ini kita akan mendengarkan suara infrasound ini. Kalian siap-siap dan rasakan sensasinya. Gimana? Apakah benar kalian merasakan panik, berdebar-debar, nggak tenang, tegang dari suara infrasound tadi? Nah, salah satu film horor yang menggunakan infrasound ini adalah film Irreversible tahun 2002. Film garapan sutradara Gaspar Noé ini bahkan menghadirkan infrasound dengan frekuensi 27 Hz pada 30 menit pertama filmnya tersebut. Hasilnya, banyak penonton yang keluar dari bioskop karena merasa mual pada setengah jam pertama film diputar. Ya, dengan adanya selipan infrasound di film tadi jadi memiliki nuansa yang gelap yang membuat tidak tenang dan tidak nyaman. Ya, apakah kalian mungkin merasakan itu juga? Silahkan tulis di kolom komentar. Room number 2. Berikutnya adalah suara non-linear atau ya bisa disebut juga simpelnya suara yang tidak beraturan. Biasanya juga menjadi salah satu unsur dari film horor yang dapat menteror para penontonnya. Jenis suara yang masuk pada golongan non-linear itu meliputi teriakan hewan dan jeritan bernada tinggi yang kemudian diolah kembali. Suara non-linear ini digunakan di dalam film horor untuk membuat para penontonnya merasa tegang dan seolah sedang ada dalam bahaya.
Film The Exorcist pada tahun 1973 dan film The Shining pada tahun 1980 adalah salah satu film horor yang menggunakan suara non-linear di dalamnya. Martyrs commands you. Menariknya, suara-suara non-linear itu tidak diperdengarkan secara tiba-tiba, melainkan disisipkan pada soundtracknya. Jadi, tidak heran kalau waktu kita nonton dua film tersebut, itu rasanya jadi nggak tenang, nggak nyaman, dan jadi lebih mengerikan. Oke, gimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan rasa tidak tenang itu ketika kalian mendengarkan suara-suara non-linear seperti tadi? Room number 3. Yang berikutnya adalah ambient sound. Ambient sound atau suara latar ini adalah suara yang muncul pada suatu scene atau pada suatu lokasi. Misalnya suara angin, air, burung, kerumunan orang, motor, ambulans, dan lain-lain. Tapi dalam film horor, ambient sound ini juga digunakan untuk memperkuat dan mempertebal mood dari film tersebut. Seperti contohnya, kalau dalam film, tentu aja hampir semua film horor itu menggunakan ambient sound untuk mempertebal mood dalam film tersebut. Gimana perasaan kalian setelah mendengarkan ambient sound tadi? Ya, kalau dalam film horor, kondisi kalian yang sekarang ada di dalam kamar, menggunakan headset dengan lampu yang gelap, itu ambient sound tadi udah bener-bener cocok banget sih. Tinggal nunggu hantunya muncul aja. Mungkin udah ada di belakang kalian. Room number 4. Berkaitan dengan soundtrack dalam film, sebenarnya ada nada-nada tertentu yang membuat scoring dalam film menjadi lebih menyeramkan dan membuat penonton tidak nyaman. Dan di abad pertengahan, nada-nada tersebut dikenal dengan nama Devil's Interval atau juga biasa disebut dengan tritone. Pada zaman itu, para ahli musik bahkan menghindari penggunaan tritone ini sepanjang sejarah karena diyakini berkaitan dengan segala emosi yang bersifat negatif. Meski demikian, hal itu justru malah dimanfaatkan oleh beberapa film horor untuk membuat filmnya menjadi lebih menyeramkan dan membuat para penontonnya menjadi tidak nyaman. Seperti salah satunya adalah film The Shining pada 1980 yang dimana film ini menggunakan nada-nada tritone untuk membuat para penontonnya menjadi tidak nyaman ketika menonton film tersebut. Miles from now, wherever you are.
Ya, dengan penggunaan nada-nada tritone pada film The Shining ini, film The Shining sampai dianggap menjadi salah satu film terseram pada masa itu. Room number 5. Berikutnya adalah suspense music atau ya sebut aja musik suspensi. Suara ini digunakan oleh film horor, thriller, misteri untuk membangun ketegangan. Biasanya musik ini dibangun secara perlahan dan terus meningkat sampai akhirnya mencapai klimaksnya. Nah, ada satu film juga nih yang menurutku serem banget karena dibantu juga oleh suspense musiknya, yaitu adalah film Jepang yang berjudul The Eye. Film The Eye ini juga termasuk salah satu film horor Jepang yang paling menyeramkan di era itu. Nah, yang terakhir adalah horror theme song. Ya, sebut aja sebuah lagu atau sebuah musik yang memang khusus diciptakan untuk sebuah film horor. Apakah theme song itu juga menambah keseraman dari sebuah film? Jawabannya tergantung. Bisa jadi iya atau bisa jadi juga enggak. Karena theme song ini biasanya dimainkan di bagian kredit pembukaan awal film dan kredit penutupan film. Jadi tidak mempengaruhi secara langsung keseraman dari film tersebut. Contoh theme song film horor yang aku suka itu adalah theme song dari film American Horror Story. Ya, walaupun itu bukan movies ya, itu series. Tapi ya tetap aja aku suka sama theme songnya. Ada salah satu season yang theme songnya tuh kayak gini. Nah, itu menurutku nyangkut aja di kepala dan sangat menggambarkan keanehan atau kekripian dari film tersebut. Ya, itu kenapa aku suka sama theme songnya American Horror Story. Nah, kalau kalian theme song apa nih yang pernah kalian denger dan nyangkut banget di kepala? Bahkan kalian sampai tahu film apa ketika kalian mendengarkan theme song tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kayaknya itu dulu aja video kali ini. Cukup menarik pembahasannya. Aku suka banget ngulik-nguliknya, apalagi berhubungan dengan film horor. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kasih masukan kalian, kasih pendapat kalian. Dan jangan lupa buat kalian semua juga like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Dan yang terakhir, bye. It's behind you. Now.